اللهم صل وسلم وزد وعدد ونعمة وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك واسرك عبادك أشهد ربي والعجب وإمام الطيبة والحرم والترجمان بلسان الظلام ومن بين والحل والحكمة والجمع سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زر بيان زر بيان بكرما وتعظيما ورفعة ومهابة رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. إلى أخواتنا وأخواتكم خاصة وأخوات المسلمين عامة أن الله يتبشر بالرحمة والمغفرة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذريته وآل بيته ثم إلى أرواح مشايخنا ومشايخ مشايخنا ومعالم القلوب التي تعلمنا وعلمنا وعلى بهم خصوصا إلى معلم هذا الكتاب الشيخ محمد نووي الجوي ثم إلى مصنف هذا الكتاب Syekh Sulaiman Hasbullah Syari Al-Maliki wa ila Rusahatina Ibn Tukum Jannatina Jannah Isabit Tukum Nabi bin Jilwur Matina Nabi bin Waqam Nabina Haji Abdul Salam bin Haji Musrad Haji Satini bin Haji Asli Haji Haji bin Tukum Haji Asli bin Tukum Bapak Muhammad Bapak Yusuf bin Karim wa ila ilahi jami'an kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bismillahil fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Fatah ya alim. Qala mu'alliful kitab rahimahullah ta'ala wa yajibu al mukallafi aidan ayatakida anal malaikata alaihi wassalatu wassalamu min jumlatin ibadillahil muqarrabin wa annahum ma'sumuna min jami'il ma'asi. Alhamdulillah yang saya hormati guru kita yang sama-sama kita hormati Kiai Ahmad Sayyidi Toha, mudah-mudahan beliau sehat dan kesabaran dan para jamaah musola hidayah juga bersatu, insyaallah tidak kurangi mahabbah taklim saya kepada jamaah sekalian. Namun sebelumnya ini ada yang baru ya apa namanya suara kita jadi lebih enak. Alhamdulillah kemarin saya dapat laporan dari Pamda katanya ada yang apa namanya infak untuk soft ya. Kita doakan mudah-mudahan kalau usaha-usahanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anaknya diberikan keluarga yang sakinah, anak-anak yang saleh dan salihah. Tentunya buat para jamaah yang sudah membantu untuk apa namanya kemaslahatan di mushola, mudah-mudahan jadi jariah buat kita kelak di akhirat. Amin ya Allah. Bapak-bapak yang saya hormati, sebelum pembahasan ini sedikit ya. Malam ini merupakan malam 1 Rajab. Kita sudah masuk dalam 1 Rajab. Kalau orang kita bilangnya Rajab, kalau Arabnya bilang Rajab. Kemarin di malam Senin itu sedikit saya mengulang Bapak Kiai Abdul Hakim itu mengupas tentang keutamaan dalam di bulan Rajab ini ya. Jadi ada 4 bulan yang oleh Allah Subhanahu wa taala bulan tersebut dimuliakan dari 12 bulan tersebut. 3 bulan itu berturut-turut, 1 bulan nyempil sendiri. Mana yang nyempil itu adalah bulan Rajab. Jadi alhamdulillah kita sudah masuk di bulan 1 bulan Rajab. Nah, kemudian ada amal bisyahir Rajab. Jadi ada beberapa amal ya fadilah yang apabila kita kerjakan di malam Rajab, di bulan Rajab tersebut pahalanya begitu besar. Jadi kalau bisa, kalau emang kita agak senggang waktu, maka kerjakan ini. Kalau emang enggak, ada kewajiban yang harus kita kerjakan. Apa di antaranya al-iqsaru salawat ala Nabi, membaca salawat kepada Nabi. Ya, kita perbanyak di bulan Rajab ini baca salawat. Salawatnya gampang aja yang kita bisa. Ya, salawat banyak sekali. Ada salawat Nabi, ada salawat Maria, ada salawatul busra. Kita bisa aja. Salawat nggak perlu ijazah ya. Dikata Nabi ya begitu kan. Hadis Nabi-nya man shollallahu alaihi. Siapa orang yang bersalawat kepadaku sekali aja, maka dibalas sama Allah 10 kebaikan. Jadi kalau yang bisa salawat apa namanya yang ringan, ibadah yang ringan, bahkan pahala itu besar. Karena salah satu ibadah yang Allah perintahkan, Allah sendiri mengerjakan adalah salawat. Jadi kita berbanyak salawat di bulan Rajab ini. Apa salawatnya ya? Kita bisa aja, bisa aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu ya. Saya nggak biasa pakai sayyidina, ya udah nggak usah pakai sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi nggak usah permasalahan pakai sayyidina atau pakai sayyidina, yang penting kita baca sholawat. Itu di antaranya. Yang kedua, sholat berjamaah.
Jadi sholat berjamaah terutama ya kita dapat mengiringi takbiratul ihram yang imam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sholla billahi arba'ina yauman." Siapa orang yang dapat melakukan sholat billahi karena Allah, yaum arba'ina yauman, 40 hari di jamaati dalam berjamaah, yang mana dalam jamaah tersebut orang yang sholat ini yudrikut takbiratul ula, dia menemui, dia mengiringi takbir pertamanya dengan imam. Jadi seperti yang minggu lalu ya. Jadi ketika takbiratul ihram, sunnahnya kita mengiringi. Ketika imam bar, kita Allahu Akbar. Apa ganjarannya? Kutiba lahu barokatani. Maka orang tersebut dicatat sama Allah akan mendapatkan 2 kebebasan. Barokatun minan nari wa barokatun minan nifaq. Yang pertama dia akan mendapatkan kebebasan dari siksa neraka, yang kedua kebebasan dari sifat munafik. Ini di sini nggak dijelaskan cuma 40 hari ini sholat berjamaahnya 5 waktu apa enggak. Di sini cuma dijelaskan man sholat lillahi ya arba'ina yauman fi jamaati. Dan disebut ini sholatnya semuanya tobat. Jadi paling tidak di bulan Rajab ini sampai bulan Sya'ban nanti, kalau bisa sampai Ramadan dan seterusnya, kita jaga sholat jamaah kita. Saya nggak bisa setiap hari, nggak apa-apa. Paling kagak dari 5 waktu ini ada 1 waktu yang kita sholat berjamaah, kita jaga. Karena gini Pak, kalau saya bilang harus sholat berjamaah, karena tidak semua imam mazhab yang 4 ini sama dalam menghukumi sholat jamaah. Ya, ada yang mengatakan sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Ada juga sholat jamaah yang mengatakan fardu ain. Ada imam mazhab juga yang mengatakan bukan fardu kifayah, bukan fardu ain, tapi sunnah muakkadah. Itu yang paling rendah, sunnah muakkadah. Jadi sunnah yang memang benar-benar harus diperhatikan. Karena beda-beda hukum dalam sholat berjamaah ini, karena yang fardu ain itu kan sholat, ada pun hukum berjamaahnya beda-beda. Nah kita adalah orang sekarang, bukan orang dulu. Artinya kita punya pekerjaan yang memang fardu ain untuk kita kerjakan. Apa? Menafkahi keluarga. Ya. Jadi bila ta'arud, apabila bentrok nih antara satu hukum, maka pilih hukum tersebut yang paling tinggi. Wajib sama sunnah, maka dahulukan wajib. Ya, sunnah kalau boleh maka dahulukan sunnah, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita mengejar sunnah sehingga meninggalkan satu kewajiban. Misalnya mengejar fadilah sunnah, kita meninggalkan kewajiban. Karena kata Nabi, siapa orang yang sholat duha 2 rakaat kan pahalanya besar tuh. Cuma ditinggalin kewajibannya dari nafkah buat keluarga. Nah itu kurang tepat juga. Gitu ya, kurang tepat juga. Misalnya kalau kita masuk kantor, orang yang kerja di kantor, biasanya ada absennya, masuk udah jam 7. Nah itu kan gak boleh kemana-mana, waktu istirahatnya dibatasin gitu. Maka kalau memang bentrok dengan kasus seperti itu, maka boleh kita mengerjakan ambil yang wajib. Nah disinilah berlaku hadis niyatul mu'min khairun min amalihi. Sebetulnya udah niat pengen sholat duha, cuma karena waktunya tak memungkinkan sehingga sholat duhanya tak bisa dilaksanakan karena mengejar satu kewajiban. Maka dapat pahala melaksanakan sholat duha. Iya. Di depan tadi kurang respon saya. Iya. Boleh sholawatan ya. Sholawatan itu kan di sini identik menjelang maghrib sama subuh. Iya. Maksudnya kan memberi sudah waktu bahwa ini akan tiba waktu sholat maghrib ataupun subuh. Karena di sini sholawatan kayak nyanyi. Iya. Kayaknya gimana? Kalau kita berbuat baik, saya jadi ingat tadi bukan Ustaz Exotic di pagi hari. Yang namanya orang nggak ada yang semua senang sama kita, nggak ada juga orang yang semuanya nggak suka sama
Jadi kita berbuat baik, ada aja orang yang nggak senang sama kita. Termasuk orang kita berbuat jahat, nggak semua orang benci, ada juga teman sama kita. Kalau kita melakukan satu kebaikan, kita bungkus dengan perkara yang baik, melakukan perkara yang baik, maka lakukan. Terkait dengan sholat, kalau memang dilakukan menjelang ibadah sholat, saya pikir itu perbuatan yang bagus. Misalnya subuh 5 menit atau 10 menit sebelum subuh, 5 menit lah, karena orang kita kan mungkin banyak yang aktivitas di pagi hari. Kalau malam juga kita juga nggak baik juga. Misalnya 5 menit sebelum subuh kita bersolawat. Saya pikir itu nilai yang baik dan itu teruskan. Mandala ala khairin kafa'ihi. Ada orang yang bilang jangan solawatan, itu nggak baik. Jelas kok kita bilang, jelas dalilnya siapa orang yang bersalawat kepada sekali maka akan balas satu kebaikan kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seandainya ada komplainan dari orang, ya mungkin kita juga harus introspeksi juga. Jangan-jangan ada bacaan kita yang kurang tepat. Itu jangan-jangan ada bacaan kita yang kurang tepat yang nggak pas didengar sama orang. Maka bagusnya sebelum kita bersalawat, sebelum kita memandangkan bacaan Al-Quran atau bacaan salawat, kita tanya dulu, ini salawat yang saya baca benar atau enggak? Khawatir nanti yang kita baca nggak sesuai dengan orang yang dengar, sehingga orang yang dengar ini kayaknya nggak pas nih, kenapa sih dibaca? Jangan-jangan yang menegur pun maksudnya mau ke situ, gitu ya, maksudnya mau ke situ. Jangan-jangan ada bacaan kita yang kurang tepat, cuma kita baca terus-menerus tanpa ada perbaikan dalam diri kita. Tapi saya orang yang mendukung kegiatan sebelum waktu sholat diisi dengan mengingatkan orang untuk berjamaah. Itu ya Pak Haji. Jadi sekali lagi, ketika berbenturan antara kegiatan yang baik, maka nilai mana yang lebih tinggi derajat. Jadi kalau antara kewajiban dengan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Ini kan tadi sholat berjamaah. Sholat jamaah itu kan ada yang imam yang mengatakan bahwa hukumnya itu sunnah muakkadah. Kalau kita mencari rezeki, itu kan fardu ain. Apalagi kita sebagai suami wajib untuk melaksanakan. Kalau memang tidak memungkinkan kita berjamaah, harus garis bawah ya. Kalau memang kita tidak memungkinkan untuk melakukan sholat berjamaah karena terbentur dalam satu pekerjaan kita, maka boleh kita tidak melakukan berjamaahnya dengan melakukan kewajiban tersebut. Ingat berjamaahnya bukan sholatnya, dipotong lagi. Jadi sholat berjamaahnya ada sholatnya wajib kita lakukan. Nah ini salah satu amalan di bulan Rajab ini. Bahkan kalau kita di Majelis Hakim mengatakan kemarin itu orang yang memilih takbiratul ihram dengan imam, maka pahalanya itu sama dengan 1000 ibadah haji, 1000 ibadah umroh, 1000 haji. Kita juga belum tentu harus tahun. Nah ini kan kesempatan buat kita. Maka paling tidak saya mengajak, kalau emang seminggu full kita nggak bisa, luangkan 1 malam kita untuk berjamaah. Karena di sini tidak dijelasin apakah 5 waktu atau 1 waktu. Yang jelas di sini jelaskan 40 hari. Jadi jangan putus 40 hari. Kalau bisa, kalau emang bisanya mau maghrib datang berjamaah. Saya bisanya cuma subuh, datang subuh. Saya bisa zuhur, datang zuhur. Jangan dari 5 waktu ini kita sia-siakan begitu saja. Karena begitu besar pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya, seperti arba'in. Ya kalau orang yang umroh atau yang haji, kan ada istilah arba'in ya. Cuma kalau untuk ibadah haji saat ini, kalau saya beberapa sharing dengan teman-teman, saya tanyakan jarang ada orang yang mendapatkan arba'in dalam ibadah haji saat ini. Kenapa? Karena ada aja tuh di Madinahnya itu ada aja satu waktu yang memang gak dulu karena dalam perjalanan untuk konteks saat ini. Kalau puasa itu maksudnya berpuasa di bulan Rajab itu hukumnya apa?
Jadi ada yang mengatakan begini, puasa di bulan Rajab dikhususkan di bulan Rajab ini ada yang mengatakan hadisnya itu nggak sahih, ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan doif. Saya lebih contoh hadisnya doif, nggak mau kalau maudhu kan kalau ekstrim. Kenapa? Karena ulama-ulama terdahulu itu bukan sembarangan kalibernya. Ulama-ulama terdahulu itu yang mengarang kitab itu orang-orang yang takwa. Jadi ada istilah dalam dalam satu ayat istilah ini. Saya Abdul Abdullah Hasanatul Muqarrabin. Jadi kejelekan orang-orang yang udah dekat sama Allah itu satu nilai kebaikan buat kita nih yang baru. Apa contohnya? Kalau ulama terdahulu dia meninggalkan sunnah, misalnya dia meninggalkan sholat duha yang biasa sampai 8 rakaat ditinggalin, dia cuma bisa ngelakuin 2 rakaat. Buat kita bagus kan? Bagus kan buat kita nih melakukan sholat duha 2 rakaat, bagus kan? Bagus. Tapi ulama-ulama terdahulu itu sangat kejelekan. Kenapa? Karena kuantitas ibadahnya berkurang. Setelah sholat maghrib biasanya sholat ba'diyah, sholat awabin dilanjutkan. Suatu ketika dia melakukan awabin cuma ba'diyah saja. Bagus kan buat kita? Yang awam bagus kan? Tapi buat mereka, beliau yang memang ahli ya, paling walimullah itu orang-orang kama itu semua kejelekan buat dia. Apa-apa kemerotan. Jadi jangan gampang kita bilang oh iya nih ada. Kenapa? Karena yang disampaikan guru-guru kita itu berdasarkan apa yang mereka kaji. Nah, hukum dari puasa bulan Rajab itu memang ada ya. Ini saya juga catat kemarin pengajian di malam Senin itu. Jadi orang yang berpuasa di bulan Rajab sampai 7 hari, maka pintu neraka ditutup tutupnya. Kemudian orang yang puasa sampai dengan 8 hari, maka pintu surga dibuka untuknya. Orang yang puasa sampai 10 hari, maka tidak ada yang dia minta kecuali dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini hukum puasa. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mengkhususkan puasa di bulan Rajab itu tidak berdasar. Kenapa? Karena hadisnya bukan sahih. Tapi kalau untuk nilai kebaikan, walau itu amal, itu bagus. Silakan. Masa kita mau menyalahkan guru kita Kiai Abdul Hakim, orang yang memang terkenal marahnya, guru-guru kita yang bertanya gitu ya Pak Haji. Jadi kalau ada orang yang bertanya, nggak boleh, ya biarin aja gitu. Kita menjalani aja yang disampaikan oleh guru kita. Kalau kita nggak jalanin ya nggak apa-apa, karena punya sunnah. Nah terus terkait dengan tadi sholat berjamaah, kita mengiringi takbiratul ihram. Kemarin ada yang bertanya ke saya, panjang mengucapkan kalimat Allah dalam takbiratul ihram itu berapa sih panjang? Jadi kita mengucapkan Allahu Akbar. Nah, Allahu Akbar itu berapa panjangnya? Iya, berapa harokat? Nah, jadi kalau hari ini malam ini sudah siapin jawabannya. Karena ini berdasarkan rujukan dalam kitab Kasyifatus Saja atau Sarah dari Sabilah Raja. Jadi wa yusannu ala yusirat takbir. Jadi disunnahkan kita enggak balik takbir. Bihaitsu la yuham. Sekiranya kita ketika kita takbir, kita pendekin itu baca takbirnya, orang enggak paham. Mana enggak paham? Allahu Akbar. Bisa begitu? Allahu Akbar. Terlalu pendek. Kenapa? Karena dalam takbiratul ihram di situ ada rukun sholat yang pertama itu ada niat. Sehingga kalau ketika kita Allahu Akbar, niatnya kita masuk. Kenapa? Karena dalam sholat fardu paling tidak nama sholat ya usolli terus dibawakan. Saya sholat, kemudian ta'in sholat apa itu harus terbawa, fardiyahnya fardunya nyebut fardu harus terbawa. Jadi kalau sekiranya Allahu
Allahu Akbar ke bawah nggak? Nggak ke bawah, ya. Cuma wala yaqtadu, jangan juga terlalu dipanjangin. Allahu Akbar itu kepanjangan. Bi ayyi baligha fi madihi. Jadi jangan terlalu panjangin. Bal yatawassat, tapi proporsional. Nah, proporsional dalam takbir itu bagaimana? Nah, dijelaskan di bawahnya di halaman 71. Wa yushtaratu alla yakdofa wasati alimatin. Jadi panjangin kalimat jalalah lafaz Allah ketika takbiratul ihram jangan sampai lebih dari 7 alif. Harus bukan 7 harakat ya, 7 alif. Jadi dalam ilmu tajwid, ya, ketika kita belajar ilmu tajwid, 1 alif itu berapa harakat? 1 alif berapa harakat? 2, ya. 1 alif itu 2 harakat. Maka ketika kita takbiratul ihram, kita nggak boleh melebihi daripada 14 harakat atau 7 alif. Gimana bilangan harakat dalam dalam alif begitu? Di sini jelaskan. Wa yutabaru dzalika bi tahqiqil asabi'i mutawaliyatin muqarranatin. Jadi hitungan harakat dalam bacaan itu bitahqiqil asabi, dengan menggerakkan jari tangan kita. Jadi 7 tuh. Jadi kira-kira begitu, bitakdiri, dikira-kira aja. A, B atau ba, K. Karena nanti dalam ilmu tadi kan ada hukuman ya, hukuman. Kalimat asli panjangnya 1 alif berarti 2 harakat. Jatuhnya di sini kan, kalau mau habis takbiratul ihram kan mau sujud di panjang, terus bangun dari sujud berdiri panjang, itu yang aktualnya berapa harakat? Nah itu, jadi jangan sampai lebih dari 7 alif berarti 14 harakat. Jangan sampai lebih dari situ. Jadi kalau emang lebih dari situ, saya belum menemukan ya, itu membatalkan atau tidak, saya belum menemukan. Yang dapat membatalkan takbir kita jika lafaz Allah itu kita baca panjang. A-nya kita baca panjang. Allah. Kenapa? Karena akan berubah arti. Kalau lafaz Allah ini kita baca panjang, nah itu yang saya temukan itu dalam membatalkan. Kenapa? Karena ada berubah artinya. Jadi sebaiknya yang betul begitu baca alif langsung masuk lanjalalah. Iya, jadi Allah, ya. Jadi arti dari panjangin, jangan Allah. Ada tasdid, Iya. fathahnya berdiri kan? Iya, nah itu kan nanti disebutnya bacaan takhim, ya. Jadi Allah itu takhim. Jadi cara membaca lamul jalalah ada 2, ada takhim, ada tarki. Takhim itu artinya tebal. Kapan lamul jalalah dibaca tebal? Jika lafaz Allah sebelumnya berbaris fathah atau berbaris dhamma, maka bacaannya wajib takhim, ya. Lamul jalalah wajib dibaca takhim. Kapan Allah dibaca tarki tipis? Ketika sebelum lafaz Allah barisnya kasrah. Bi Rasulillah. Nah, Rasulillah, jadi jangan Rasulillah gitu ya. Lillah, tarki itu tadi tipis, ya. Jadi bisa dibaca tarki, dibaca tipis jika sebelum lafaz Allah barisnya kasrah. Allah dibaca takhim, dibaca tebal Allah, ya, dibaca tebal jika sebelum lafaz Allah barisnya fathah atau dhamma. Nah, tapi dalam takbir lafaz Allahnya A-nya jangan dibaca panjang. Ya, yang dibaca panjang itu la-nya. Allah, ya, Allah. Ya, gitu ya, Haji ya. Lillah, ya. La-nya juga dibaca panjang. Li-nya pendek. Lam Allah yang dibaca panjang. Lillahi Rasulillahi, gitu ya. Bisa mengerti tadi? Ya, oke, baik gitu ya. Jadi itu. Jadi sekali lagi, jadi dalam takbiratul ihram
panjang bacaan takbiratul ihram, lafaz Allahnya ya, bukan akbarnya. Kalau akbar nggak ada yang panjang. Takbiratul ihram Allah atau jalalah itu dibaca panjang proporsional. Jadi jangan terlalu pendek, juga jangan terlalu panjang. Jadi kalau cuma Allahu Akbar, niat itu nggak masuk tuh. Menurut Imam Syafi'i, karena ada lagi Imam Ibnu Hanbal kan berkata, ya kalau kita udah masuk ke musola, maka masuk ke sini, ya niat tuh nggak perlu ada gitu. Tapi kalau Syafi'i kan harus itu, ya adanya musolli atau niat kita mau sholat, kemudian tentuin sholat apa zuhur, kemudian partian, kepaduan itu harus ada. Kalau sampai tidak takbiratul ihram kan itu Allahu Akbar, kan tangannya ada sedekah paling tiga. Ya. Terus tahiyatul awal ada yang berdiri terus angkat tangan, ada yang tidak mengangkat tangan. Seragaman seperti ini Abdul yang mana? Jadi gini ya, ini walaupun nanti ada di depan apa kita bahas ini ya, karena memang kita ngajinya emang topik. Jadi dalam takbir intikal mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ketika takbir itu yang pertama ketika takbiratul ihram sunnahnya ya, kita bicara Syafi'i ya, nggak usah mikirin mazhab yang lain. Satu, ketika kita takbiratul ihram. Yang kedua, ketika akan ruku. Yang ketiga, ketika bangkit dari ruku atau akan i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, bangkit dari tasyahud awal atau masuk dalam rakaat yang ketiga. Jadi dari tasyahud, kemudian kita berdiri, maka sunnah kita mengangkat kedua tangan. Jadi ada 4 tempat yang disunahkan kita mengangkat tangan. Satu, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang kemudian ketika dulu Allahu Akbar akan i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ketika kita bangkit dari tasyahud awal atau masuk dalam rakaat yang ketiga. Selebihnya itu tidak disunahkan. Bahkan kalau kita angkat tangan terus-terusan, makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Takbiratul ihram angkat tangan, mau rukuk angkat tangan, mau i'tidal angkat tangan, mau sujud angkat tangan. Makruh. Jangan ya. Jadi kalau sujud enggak usah angkat tangan. Jadi habis i'tidal kita mau sujud enggak usah angkat tangan. Langsung aja Allahu Akbar. Gerakan tadi ya setelah takbiratul ihram kan tangannya itu. Ya. Kadang ini geraknya bergerak-gerak supaya. Nah, jadi gini. Sedekah. Iya. Yang dapat membatalkan sholat itu bergerak 3 kali mutawaliyah terus-terusan. Kenapa tangan bersedekah? Salah satu hikmah diantaranya adalah menjaga agar tangan kita jangan bergerak. Ini saya contohin ya. Karena kalau ini mau kudu praktek gitu. Allahu Akbar. Ada orang begini kan? Kalau kita tangan gak bisa diem, maka begini lebih utama. Allahu Akbar. Geser sedikit, menjaga kekhusyukan dalam sholat. Kenapa? Karena hati itu, menurut sebagian keterangan, itu adanya di sebelah kanan. Cuman matanya nocoknya ke sebelah kiri, maka ditutup, digeser sedikit kemari, biar nih hati gak kemana-mana, biar kita fokus. Nah, tangan kita sedekah begini. Kita nggak begini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena begini hukumnya nggak wajib. Begini aja nggak apa-apa. Cuma kalau kita begini, kemudian tangan bergerak begini, maka batal sholat. Kenapa? Karena 3 kali gerakan dalam sholat berturut-turut dapat membatalkan sholat. Makanya yang lebih aman sedekah aja begini, ya, gitu ya Pak Ji. Kemudian dari ruku kan tidak, sami Allahu liman hamidah. Begini, apa begini? Dua-duanya benar, dua-duanya boleh, nggak ada masalah. Cuma karena
beda penafsiran. Karena yang disebut dengan i'tidal itu bangkit dari ruku, berdiri seperti sedia kala. Nah, sedia kala itu bagaimana? Ya ada yang mengatakan, oh sedia kala saya begini, ada yang mengatakan begini. Itu dulu tadi ada masalah. Yang kagak boleh bergerak, kagak boleh bergerak. Ya, begitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya hikmahnya kita begini itu apa sih? Itu di kitab yang lain mungkin ada. Tapi kalau di fikih itu apa namanya nggak disebutkan. Cuma boleh ya begini, boleh juga. Ya. Nah kalau memang kita misalnya kita geser begini mengganggu orang ya jangan. Kalau yang mengganggu jangan. Kalau yang sekiranya mengganggu ya memang apa namanya dalam kitab yang saya pelajari di Al-Masud itu kita ada kitab kayak salah macam gitu. Jadi di situ dijelaskan ada keterangan yang kilat kitabnya. Kenapa tangannya itu digeser sedikit? Nah, salah satunya agar hati kita terjaga dari kita pikiran kemana-mana. Gitu ya. Tadi biar ke bawah sedikit nih. Ada waktu 3 menit kan? Wajibu ala mukalafi wajib bagi kita nih seorang mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah balik, berakal, ya orang yang balik dan berakal. Apa yang wajib? Ayat tidak meyakini, menekankan annal malaikata alaihi wassalam wassalam min jumlati ibadillahi, bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Bahwa malaikat itu adalah hamba Allah. Al-Mukarramin yang dimuliakan. Jadi malaikat itu makhluk yang dimuliakan. Nanti pertanyaan, muliaan mana malaikat dengan manusia? Lebih mulia mana malaikat dengan manusia? Nah, nanti akan ada 2 pandangan ya. Ada yang mengatakan lebih mulia malaikat dibandingkan dengan manusia. Kenapa? Karena makhluk malaikat adalah makhluk Allah yang senantiasa taat kepadanya. Sedangkan manusia nggak selalu taat kepada Allah, sehingga manusia dianggap derajatnya di bawah malaikat. Ada yang mengatakan manusia yang senantiasa taat dan dapat mengalahkan hawa nafsunya, derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Karena dia mampu mengalahkan nafsunya. Malaikat itu meninggal nggak? Malaikat nggak meninggal, kecuali nanti. Malaikat itu nggak meninggal kecuali nanti ketika terjadi kiamat. Ya, kecuali nanti ketika terjadi kiamat. Kenapa? Ya, kullu man 'alaiha fan. Jadi kullu man di situ ada bahasanya kullu. Jadi setiap man itu maknanya waman wa al-sami balukir, ini semuanya masuk di situ. Masih Allah ya. Fan selain Allah akan hancur. Gak ada yang tersisa nanti ketika kiamat. Jadi malaikat itu al-muqarrabin, anahu maksum. Malaikat itu maksum. Apa maksud? Terjaga dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terjaga dari melakukan maksiat kepada Allah. Min jami'il ma'asi. Dari segala maksiat. Enggak akan itu. Kenapa? Karena malaikat itu dia akan melakukan apa yang diperintahkan dan akan meninggalkan apa yang dilarang. Jadi sejak awal Allah ciptakan diperintahkan untuk tasbih, ya terus sampai kiamat dia bertasbih. Enggak pernah malaikat itu durhaka kepada Allah. Kemudian yang kedua, malaikat yang ketiga, sifat malaikat munazzahuna an sifatil basyari. Malaikat itu munazzahun, disucikan, dibersihkan, ditiadakan an sifatil basyari, dari sifat kemanusiaan. Apa sifat kemanusiaan? Falaisa lahum syahwatun, malaikat gak punya syahwat. Wala nafsun, gak punya nafsu. Wala akun, malaikat gak punya bapak. Wala kumun, gak punya ibu. Wala syahwatun, wala akun, wala lamun, wala dukun. Malaikat bukan laki-laki. Wala
gitu ya. Lalu apa? Ya ini seperti itu pokoknya. Gak usah dipikirin, pokoknya malaikat akan ada lagi perempuan. Ya kayak gimana? Udah gak usah dipikirin. Pokoknya begitu aja. Iya. Wa annahu la ya'lam kasratuhum ilallah. Dan gak ada yang tahu banyaknya malaikat, jumlah malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat Al-Quran, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang tahu jumlah ya tentara Allah dalam hal ini malaikat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat itu diciptakan Allah setelah alam semesta atau sebelum atau setelah ada manusia? Yang jelas malaikat itu diciptakan sebelum manusia diciptakan. Berdasarkan ayat inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu kan Allah berfirman begitu. Allah berfirman kepada makhluknya selain manusia pada saat itu kata Allah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Berarti sebelum manusia ada, bumi sudah ada. Sebelum manusia ada, bumi sudah ada. Kemudian kan malaikat debat sama Allah, protes begitu. Kenapa kau ciptakan orang yang nanti akan merusak? Jadi kata Allah, jangan sok tahu gitu. Saya lebih tahu apa yang kau tidak ketahui. Jadi malaikat diciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan manusia. Jadi jumlah malaikat lebih banyak. Kenapa? Karena dari kita aja, kiri kanan ada malaikat, depan belakang ada malaikat. Dan kita aja nih udah berapa biji itu malaikat? Iya udah 4 kan? Iya dikali jumlah dan itu enggak wafat kan, malaikat senantiasa ada. Jadi jumlahnya banyak sekali dan gak ada yang tahu. La ya'lamu kasratahu illallah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa minhum Jibril wa Mika'il wa Israfil wa Asrafil. Di antaranya malaikat itu ada malaikat Jibril, malaikat Mika'il, malaikat Israfil, malaikat Israfil. Wa haula il arba'atu umur asar. Jadi yang 4 ini merupakan pimpinan para malaikat. Jadi Jibril, Mika'il, Israfil. Ini pimpinan malaikat. Siapa yang paling utama? Ya sebutan yang pertama ini yang paling utama. Ya. Berarti Jibril, Mika'il, Israfil. Boleh Israfil, boleh Azrail di sini bikas seperti lain. Al-arba'atu umur wahum abdul. Jadi yang 4 ini yang paling utama di antara malaikat. Wa minhum hamalatul arsy. Di antara malaikat adalah malaikat yang lagi apa nih? Apa bahasanya? Bopong aras ya. Apa namanya? Mangkul aras. Wahum ya, junjung aras. Wahum al-ana arba'atu. Saat ini malaikat yang menjunjung aras ini arba'atu ada 4. Wa yuzadu dan ditambah alaihim yaumul qiyamati arba'atu. Ditambah lagi nanti 4 pada hari kiamat. Jadi jumlahnya jadi 8. Jadi malaikat menjunjung aras nanti di hari kiamat jumlahnya ada 8. Wa minhum munkar wa nakir. Di antaranya ada malaikat munkar dan nakir. Wa ridwan khazinul jannati wa malikul khazinun nari. Malaikat ridwan penjaga surga, malaikat malik penjaga neraka. Masuk bisa ya? Oleh 23 bisa ya? Gimana? Itu kan digambarkan mengangkat dunia budaya dunia. Itu ilustrasi atau imajinasi pengetahuan manusia. Kalau itu kan udah terkait dengan dewa-dewa ya, saya pernah paham ya. Kalau itu, ya artinya kita sebagai orang yang beriman, kita sebagai orang muslim, nggak boleh kita menegakkan itu. Kenapa? Karena kita khawatirnya nanti mentasbih ya. Jadi kita, oh gambarannya, saya khawatirnya ketika orang mengangkat bumi begini, ntar yang ada di pikiran kita nih jangan-jangan Allah ini kayak gini. Sedangkan kita nggak boleh memikirkan itu, ya. Jadi jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang dapat menyebabkan keimanan kita nanti. Jadi tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi dzatillah. Pikirkanlah makhluk-makhluk Allah aja. Jangan sampai ke sana. Kenapa? Wa fi anfusikum afala tubsirun.
Dalam diri kita aja nih, nggak usah jauh-jauh, nggak usah mikirin orang. Dalam diri kita aja, kenapa kau tidak berpikir? Coba kita pernah nggak pernah? Kenapa mata kita ada di sana? Kenapa telinga ada di samping? Jadi, sedangkan untuk zat Allah kita mengikuti apa yang dalam Al-Quran. Kenapa? Karena otak kita nggak akan sampai untuk mencerna itu. Jadi kalau guru saya menganalogikan begini, kalau kita beli peci kekecilan, pala kita yang kita pampras, kita sebut pala kita biar peci ini kuat, apa peci ini kita balikin ke toko ini kita ganti. Nah, orang yang cerdas tentunya akan menukar peci yang kecil paling lebih besar dibandingkan dengan meniup kepalanya. Nah, orang yang memikirkan Allah, zat Allah itu seperti apa? Itu kayak orang beli peci kekecilan, disuruh kepalanya biar kuat di peci gimana caranya? Nah, orang yang cerdas, orang yang beriman, ya kembalikan kemana? Pada Al-Quran, kembalikan kepada orang yang lebih paham. Ya, fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang ngerti, jangan kita nafsirin sendiri. Gitu ya, Pak. Minhum bukan. Jadi malaikat penjaga surga adalah malaikat Ridwan. Malaikat penjaga neraka adalah malaikat Malik. Jadi ada orang yang namanya Ridwan kan? Ridwan kayak ini. Jadi kenapa disebut mungkin? Tampaknya Ridwan itu kan penjaga pintu surga. Biar menjadi sosok orang yang misalnya mungkin aja orang tuanya kasih nama ini, mudah-mudahan menjadi orang yang seperti malaikat Ridwan. Karena malaikat Ridwan itu malaikat yang paling enak dipandang. Jadi orang sebelum masuk surga ngelihat senyum dari malaikat Ridwan, hilang tuh rasa lapar. Udah gak merasa lapar sama sekali. Begitu indahnya malaikat Ridwan bertemu dengan Ridwan. Ada lagi malaikat Malik yang mungkin dinamakan Malik karena penjaga neraka kan orang yang kalau bisa disulap, artinya orang yang tidak berpikir yang cerdas. Ada kan Abdul Malik gitu kan? Iya, bisa jadi itu kan. Pengennya ini anak saya nanti ketika besar menjadi pribadi yang memiliki ketegasan, gitu kan? Orang yang gak gampang terbawa kemana-mana gitu. Karena orang tua kita kasih nama tentunya emang menginginkan nama itu sebuah doa. Wa ayat tidak ada Abdul Qadir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf kalau emang ada salah tafsiran. Mudah-mudahan manfaat buat kita. Sekali lagi mudah-mudahan yang sudah jariah ke mushola, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan wasilah untuk mendapatkan keberkahan hidup yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurabati lana tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana wasi'a wa antarzuqana walhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu